Kiprah Jati. Makanya mari kita kembali ke jati diri kita masing-masing, bahwa kalau orang Jawa sejak dulu kala itu gotong royong itu sudah menjadi budaya, sudah menjadi suatu kewajiban. Suatu contoh, kalau di desa Pak, ada orang punya hajat, semua itu loh Pak, tanpa diundang pun bawa, walaupun itu hanya gula 1 kilo atau beras 1 kilo, tanpa disuruh Pak. Kesadaran pribadi, walaupun tanpa undangan resmi. Nah, inilah gotong royong, kesadaran. Sehingga apa yang dicita-citakan oleh mereka yang punya hajat itu bisa terwujud karena gotong royong tadi Pak Jati. Alangkah indahnya kalau bangsa Indonesia ini kembali kepada jati dirinya untuk bersinergi lagi, untuk membangun lagi rasa gotong royong yang begitu kental yang sudah dicetuskan pada 1928 sesuai dengan yang dikatakan Pak Endro tadi, pada Pak Endro yang Sumpah Pemuda itu kita bangun kembali. Indonesia gak akan terjajah oleh bangsa apapun juga wajar. Matur suwun. Terima kasih. Coba bayangkan di desa seperti itu. Di kota kadang-kadang kalau musim kematian gotong royongan terlalu jauh. Ya yang mati di dalam kampung tapi perapatan itu sono opio-opio kabeh itu kadang-kadang seperti itu. Saking gotong royongnya. Tapi kalau di desa kok malah tidak ada ya seperti itu ya. Nah ini sebelum nanti itu akan mungkin diramu oleh sang budayawan. Ini saya pengen harapan-harapan dari penjenengan Pak ini. Monggo kami persilakan. Harapan jenengan mungkin bisa 1 menit dicurahkan apa ini? Monggo. Terima kasih. Saya mempunyai harapan besar, saya mempunyai obsesi besar, sehingga saya berbahagia sekali gabung di Kiprah Jati. Adalah bahwa nantinya itu tidak hanya pempek Palembang yang terkenal, tidak hanya klaper tartnya saudara kita dari Manado yang terkenal, yang mendunia, tetapi kita menginginkan bahwa suwar-suwir prol tape itu akan naik daun sehingga produk-produk kita semuanya di masing-masing daerah itu akan menjadi makanan yang membanggakan. Kalau orang-orang di Eropa bangga dengan ini bir khasnya Belanda, ini bir khasnya negara bagian mana di Jerman, maka kita dengan makanan-makanan kita itu seperti itu. Dengan konsep seperti itu, kalau kita misalnya berbahagia dan bangga, kalau makan itu pakai tumpeng, sudah ada berapa jenis tanaman pangan yang harus ada untuk mengadakan 1 buah tumpeng. Keanekaragaman hayati terjamin lewat pelestarian budaya yang seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Beliau sedikit menyinggung tentang tumpeng, kelihatannya sepele. Tumpeng itu pendidikan spiritual juga pendidikan rasional ya. Spiritualnya tuh tumpeng itu kan ini segitiga. Bagaimanapun manusia, apapun sepak terjangnya, apapun bentiannya pikir, entoh tujuannya satu, hidup yang mapan sebagaimana hukum sang pemberi kehidupan ini. Dan beliau sudah memberi kepada kita. Andai kata ini wilayah kiri kanan itu loh, makanan sudah bermacam-macam, higienis, tidak bertentangan, tidak ada kimiawinya, segere, warasi jelas. Nah, Mas Anton, ini sudah waktunya Anda itu membuat satu semacam rumusan ditambah himbauan semangat Indonesia, semangat kemerdekaan setelah kita berbincang-bincang ke sana kembali jadi terus kita harus bagaimana? Monggo. Iya, matur nuwun Ki Jati. Saudara-saudara pemirsa, merujuk dari keutamaan-keutamaan pikiran yang sudah tersampaikan ini tadi. Nah, disinilah saya nyambung dengan pertanyaannya anak kita tadi itu. Ada kata kunci di situ, Anda siap bersaing nggak? Mau nggak mau kehidupan ke depan ini adalah kompetisi. Nah, di dalam kompetisi ini terjadi korban-korban yang seharusnya bisa dijaga sebetulnya oleh yang namanya penyelenggara negara.
dalam hal karya-karya intelektual namanya itu ada namanya undang-undang hak cipta. Undang-undang hak cipta. Jadi ini perlu sekali hak paten untuk satu produk-produk yang non intelektual, ya toh, batik dan sebagainya, tapi juga termasuk di dalamnya. Nah, saya setuju sampai detik ini Pak Jati dan saudara-saudara, rupanya kejelasan dan ketegasan hukum yang seharusnya melindungi karya-karya anak bangsa ini yang Pak Jati tadi sudah jelaskan menjadi suatu manifestasi dari ekonomi kreatif yang tidak kalah sumbangannya kepada kesejahteraan kehidupan ini dengan karya-karya ekonomi yang lain, ekonomi kreatif. Mari kita bersama-sama. Nah, kemudian untuk kita satu tekad, sebetulnya kita sudah tadi disebutkan sudah punya pegangannya yaitu Pancasila. Kemudian ada landasan hukumnya yaitu konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45. Persoalannya adalah sejauh mana niat baik, political will dari para pemimpin ini gitu, untuk berpihak kepada kehidupan rakyat yang menuju adil dan makmur, bukan makmur untuk dirinya sendiri. Ini soal kejujuran, soal zikir, iling kepada Sang Maha Adil itu. Nah, ini persoalan menjadi secara budaya menjadi kompleks sekali. Saya kira demikian. Jadi sekali lagi, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sendiri tidak layak, tidak layak untuk berdiri sebagai bangsa merdeka. Tidak layak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Wah, tegas sekali ini. Bangsa yang tidak percaya akan kekuatan sendiri tidak patut disebut suatu bangsa. Ya benar juga ya, karena apa ya? Coba kita ingat, kemerdekaan kita itu 17 Agustus 1945, 69 tahun yang lalu. Dan kemerdekaan bangsa kita itu atas dasar dibarengi dengan semangat person-person, golongan-golongan, kelompok-kelompok yang bercorak ragam. Oleh karena itu kemerdekaan kita itu lalu menjadi bersifat universal. Artinya semangat kemerdekaan Indonesia itu digunakan orang Arab, bagus. Digunakan orang Inggris, bagus. Digunakan orang Cina, bagus. Halo, kalau nggak percaya, Cina, Arab, Inggris, kiprah Jati bareng-bareng. Kita bicara tentang kemerdekaan manusia. Coba bagaimana tidak? Ingat sebelum kemerdekaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan ini adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, semua penjajahan di muka bumi ini harus dimusnahkan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bukan tidak sesuai dengan Indonesia, peri kemanusiaan dan peri keadilan. Penjajahan apapun pula bentuknya, itulah semangat kemerdekaan kita. Bapak-bapak yang terhormat, anggota MPR Majelis Tertinggi Negara, anggota DPR Majelis Tinggi Negara, anggota DPR daerah, dan Bapak Bupati, Wali Kota, Bapak Presiden yang baru saja dipilih, masih ada hari esok. Yang kemarin kita benahi kembali untuk menjemput suatu era baru sebagaimana semangat kemerdekaan. Dan kami yakin, kami terus akan berdoa supaya bapak-bapak setelah dilantik itu teguh, kuat, madep, selamat, mengharap, mangudri, meng Allah, la ilaha illallah, Indonesia jaya dan tetap perkasa memimpin dunia. Terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Terima kasih bapak-bapak Al-Mukarram dengan semua sumbangannya yang mendengarkan kita itu jutaan orang. Yang streaming itu dunia, yang langsung tuh bisa hampir se-Jawa Timur dan Jawa Tengah bagian timur. Dan terima kasih para penonton, silakan masuk terus input kepada kita, kritik-kritik dan saran-saran. Ketemu setiap hari Minggu jam 19 sore dan diulangi hari Senin jam 12 siang. Sudah barang tentu kita masih dengan semangat Kiblat Jati. Ya, terima kasih.